Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ya Rabbana bijahi nabiyyikal mustafa wa rasulikal murtada tahhir qulubana min kulli wasfin yuba'iduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnati wal jama'ati wasyauqi ila liqa'ik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma asturna bisatrikal jamil alladhi satarta bihi nafsaka an khalqik fala ayna tarak wala udhuna tasma'uk ya jamil as-satr. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa ikhlasan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat dipertemukan kembali, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika hambaku ini mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh, nikmat yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Melaksanakan puasa, alhamdulillah. Melaksanakan salat tahajud, alhamdulillah. Melaksanakan salat tasbih di malam hari, alhamdulillah. Ini perlu kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? La in syakartum, apabila kita semua mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, setidaknya rasa syukur kita mengucapkan alhamdulillah. Seakan-akan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling sedikitnya nikmat yang kita perlu syukuri, dengan mengucapkan alhamdulillah. La azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Setelah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan harta, diberikan anak yang soleh, diberikan salat yang khusyuk, maka nikmat-nikmat yang lain akan diberikan yang mana sebelumnya kita belum pernah mencapainya. Apa nikmatnya? Kurang tahu. Yang sebelum umroh bisa diumrohkan, yang belum haji insyaallah Allah gampangkan berkat haji, yang belum bisa bayar zakat Allah gampangkan untuk bayar zakat, yang belum bisa mudik insyaallah Allah gampangkan untuk mudik. Itu termasuk nikmat Allah selagi kita tidak melaksanakannya untuk kemaksiatan. Wala in kafartum, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku ini, umat Nabi Muhammad SAW, mengkufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur, diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak disyukuri, malah marah-marah terus. Diberikan mobil, tidak disyukuri, buat sombong-sombongan. Diberikan duit banyak, tidak berinfak, tidak disyukuri. Diberikan umur yang panjang, tidak mensyukuri. Apa? Inna azabi lasyadid. Maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya siksaan Allah, nerakanya Allah adalah sangat pedas, sangat perih, dan sangat itu neraka Allah, kita harus ketahui. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Wala in kafartum, apabila kita mengingkari, tidak mensyukuri, inna adzabi lasyadid, maka
ketahuilah bahwasanya siksaannya Allah, nerakanya Allah sangatlah panas. Baik para ibu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cukup kita menggunakan alhamdulillah dalam bersyukur? Enak ya diberikan sholat, diberikan sehat walafiat dalam satu hari penuh, cukup menggunakan alhamdulillah. Itu paling sedikitnya. Alhamdulillah, 2 kalimat. Alhamdulillah. Di badan kita, di jasad kita ada 313 engsel. Kalau bahasa pintunya pakai engsel. Ini perlu ketahui. Leher kita ada engselnya, tangan kita ada engselnya, kaki kita juga sama, tulang kita. Kalau dihitung ada 313. Jadi sebagian ulama, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dalam satu hari sangat besar, kita masih diberikan hidup, masih bisa bernafas, masih bisa melaksanakan sholat, maka ulama ini menganjurkan kepada kita untuk membayarnya untuk bersedekah. Semisal tidak usah jauh-jauh, tidak usah mahal-mahal. Dengan harga 1.000 itu satu engsel. Kira-kira bapak ibu sekalian, apakah sanggup setiap harinya membayar 313.000 untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangankan yang miskin, yang tidak punya uang, yang kaya pun mikir 5 kali bapak ibu sekalian. 313.000 dikali 1 bulan kurang lebih 9 juta. Belum nanti dia punya anak, punya istri dan lain-lainnya. Apalagi Pak Wawan ya berat sekali 313 ya Pak ya. 313.000 berarti cuma dikalikan 1.000 Bapak Ibu sekalian. Sebagai ganti Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita dalam satu hari full. Jadi kita infakkan, kita sedekah. Itu kalau 1.000. Bagaimana yang Allah berikan satu engsel kita hitung 10.000, tambah mahal, 3.313, tambah nggak kuat kita. Apa sebagai gantinya, sebagai kita tidak membayar 313, rasa syukurnya dengan melaksanakan sholat duha. Setidaknya sholat duha 2 rakaat kita laksanakan setiap hari, dan jangan sampai kita tinggalkan. Itu bentuk syukur sebagai ganti 313 sel yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam satu hari. Coba Bapak bayangkan, pintu kalau tidak ada selnya atau tidak ada olinya, tidak ada pelumasnya, pasti akan karatan. Diginiin terus akan rusak, buka tutup. Tapi Bapak Ibu sekalian, mata kita yang kita setiap hari kita memandang, baik kemaksiatan, baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik hiburan, baik kesenangan, baik dan lain-lainnya, tidak butuh dengan namanya engsel, pelumas dan lain-lainnya. Walaupun satu hari satu malam kita gerakkan 100.000 kali buka tutup, enggak mungkin butuh dengan engsel atau pelumas oli. Tangan kita digerak-gerakkan seperti ini, tidak butuh. Itulah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh para ulama, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kalian terhadap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tafakkaru fillah, dan janganlah berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berfikir tentang sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah, punya tangan, punya hidung. Gunung diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Langit Bapak Ibu sekalian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada pondasinya satu kali pun. Ada enggak? Ada yang lihat enggak
ada langit ada pondasinya? Nggak ada, ya kan? Orang bikin bangunan, arsitek manapun sedunia paling terbaik, pasti kalau bikin atap ada tiangnya, ada pondasinya. Ini Allah Subhanahu wa taala dari ujung ke ujung, timur ke barat, selatan ke utara, membuat langit tidak ada pondasi satu kali pun. Benar nggak? Baru tahu ya? Apakah ada yang melihat bahwasannya ada langit ada pondasinya? Nggak ada. Itulah indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah, tadabburlah terhadap sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalan-jalan juga ke pantai, ke gunung, ke tempat-tempat yang ajib, yang bagus pemandangannya, maka kita niatkan untuk rihlah, biar dapat pahala, untuk memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, untuk tadabbur alam, bahwasanya Masya Allah ciptaan Allah sangat bagus, sangat cantik, itu dapat pahala. Jadi sesuatu yang mubah pun yang boleh kita lakukan, jalan-jalan kemana, ke pantai pesisir, ke pantai mana Samadikun, walaupun banyak sampahnya ya, walaupun jelek pantainya, bukan seperti pantai di Bali dan lain-lainnya, niatkan untuk tadabbur alam. Masya Allah, ini ciptanya Allah Subhanahu wa taala, biar dapat pahala Bapak Ibu sekalian. Perkara mubah kalau kita niatkan untuk kebaikan, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita sia-siakan perkara-perkara mubah biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali lagi ke laptop ini. Tadi baru permulaan, muqaddimah. Sekarang kembali ke pembahasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ahyal lail, pertama beliau melaksanakan bangun malam. Wal i'tikaf, jelas i'tikaf di masjid. Di pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, Bapak Ibu sekalian punya kesempatan kosong, berangkatlah ke masjid. Nawainal i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Yang kedua, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW bukan sendirian, mengajak keluarganya, mengajak kerabatnya, mengajak anak-anaknya untuk bangun malam melaksanakan iktikaf. Salat tasbih diisi dengan istighfar, diisi dengan salat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan jangan milih-milih. Sebagian orang milih tanggalnya cuman tanggal ganjil. Tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuhnya pada malam genap. Cuman kebanyakan jatuhnya pada malam ganjil. Dari tanggal 20 sampai tanggal 30, 21 sampai tanggal 30. Ulama banyak berbeda pendapat. Tapi kalau kita mengikuti semuanya, insya Allah kita akan dapatkan. Dan kalau siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, jangan diceritakan ke siapapun. Itu kemuliaan Bapak Ibu sekalian. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kalau ada mimpi melihat kebaikan, jangan diceritakan ke siapa-siapa. Sekarang kan banyak di medsos. Saya tadi malam mimpi Nabi. Gampang banget ya. Orang mimpi Nabi itu susah Bapak Ibu sekalian. Di TikTok, di Instagram, di YouTube dan lain-lainnya. Saya mimpi Nabi tadi malam. Enak banget ya. Gampang sekali. Dia ahli mabok, dia suka lihat perempuan, dia suka melaksanakan kemaksiatan. Tiba-tiba dia bilang, saya tadi malam mimpi Nabi. Gak mungkin. Orang yang mimpi Nabi Muhammad SAW tidak mungkin dia ceritakan kepada siapapun, karena itu termasuk kemuliaan dirinya.
Mungkin dia cerita kepada kerabat-kerabatnya atau kepada masyaikhnya, kepada guru-gurunya, keluarganya mungkin. Tapi kalau kita sebarkan saya tadi malam mimpi Nabi, bohong itu, kadzab. Dajjal zaman sekarang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dajjal di zaman sekarang adalah orang yang mengaku-ngaku mimpi Nabi yang pertama, bertemu dengan Allah. Saya telepon langsung Allah SWT. Kan ada di Jawa Tengah itu. Kenapa kok Idul Fitrinya didahulukan daripada yang lain? Karena saya sudah nelpon Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin Bapak Ibu, enggak mungkin. Jadi jangan percaya media sosial. Itu semuanya bohong. Mimpi Nabi, teleponan sama Allah memang bisa. Enggak mungkin. Para anbiya aja ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu berbagai tantangan yang harus dilewati, berbagai rintangan. Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di pada Lailatul Isra wal Mi'raj, dibersihkan dulu hatinya, dikeluarkan. Itu apa? Untuk sofa, untuk dibersihkan hatinya, tidak ada sedikit pun sifat-sifat yang tercela untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang masih banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi, naudzubillah min dzalik. Kemudian mimpi Nabi segampang mungkin. Kalau mimpi ulama masih bisa. Saya tadi malam mimpi Imam Syafi'i, bisa jadi. Tapi kalau Nabi tidak bisa Bapak Ibu sekalian, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Saya tadi malam mimpi Ustadz Imron misalnya, nggak jadi masalah. Ustadz Imron yang sudah besar jadi ulama, tadi malam saya mimpi Kiai Imron, bisa jadi. Karena setan bisa menyerupai Kiai Imron. Tapi kalau mimpi Nabi Muhammad SAW, tidak bisa setan mengganggu sedikit pun atau menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita tergampang-gampang untuk terpengaruh dalam media sosial. Mimpi Nabi, menjadi Nabi. Terus kalau di Arab itu hijau semua nanti akan kiamat, tidak usah mikirin hal-hal yang seperti itu. Kita persiapkan diri kita sendiri, tidak usah mengurusi orang lain. Menyebut Allah Subhanahu wa taala, kan lucu ini Bapak Ibu sekalian. Dan pengikutnya banyak loh itu. Heran banget terhadap orang-orang yang tahu bahwa dia salah malah diikuti. Di Jawa Tengah itu kalau nggak salah di Dieng, kalau nggak salah, wallah alam itu. Jadi Idul Fitrinya masih tanggal 28 atau tanggal 9 udah Idul Fitri, dia melaksanakan lebaran dahuluan daripada yang lainnya. Kenapa? Karena saya telepon langsung oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Di WA langsung katanya. Nggak mungkin. Susah. Itu orang sudah tua, umurnya 80, sudah hampir mati, malah aneh-aneh dia bikin. Dan jamaahnya itu banyak Bapak Ibu sekalian. Jadi kita di zaman-zaman akhir ini harus berpikir cerdas. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, tidak sesuai dengan syariat, maka tinggalkanlah. Tidak usah dipercaya. Kalau masih ada jalan sesuai dengan syariat, bahwasannya dia orang itu sholat, dia orang berpuasa, dia bayar zakat, dia sering berinfak, maka ikutin. Tapi kalau dia tidak pernah sholat, tidak pernah bayar zakat, tidak pernah puasa, sukanya gibah orang, sukanya gunjing orang, sukanya ngomongin orang dan lain-lainnya, ngadu domba, terus kita percayai, jangan, naudzubillah min dzalik. Kan banyak sekarang Bapak Ibu sekalian. Ayo Pak, kalau pengen kaya ke saya, taruh duit 1 juta, nanti sama saya seminggu tak balikin 10 juta. Pasti ada yang denger. Banyak di zaman sekarang. Entah di Cirebon, entah di luarnya. Orang itu harus berpikir cerdas Bapak Ibu sekalian. Masa ada kalau kita memberikan 1 juta lalu akan datang kepada kita 10 juta? Ada, nggak mungkin. Yang ada itu hilang duitnya dan akan bertambah untuk memberikan kepada dia. Ini sudah banyak di zaman-zaman sekarang orang yang tertipu oleh hal-hal seperti sedemikian. Dikatakan oleh para guru kami, kalau pengen sukses ya udah bekerja.
jualan, ngelas, kuli, dan lain-lain. Kita tekuni sedikit demi sedikit, akan Allah tambahkan rezeki yang lainnya. Kalau pengen alim, pengen tahu ilmu syariat, pengen belajar fikih, datang ke majelis, dengerin, ngaji. Pengen alim, pengen tahu hukum, pengen tahu yang lainnya, akan tapi dia tidur, ya nggak mungkin datang. Saya pengen kaya Pak Ustadz, saya pengen punya duit 10 miliar, tapi dia tidur di rumahnya, nggak mungkin kan? Ada nggak orang seperti itu? Nggak mungkin ada. Maksudnya kalau artis-artis itu mereka bekerja menggunakan HP elektronik. Ini orang tidak punya HP di kampung, sendirian hidupnya, nggak punya elektronik dan lain-lainnya. Saya pengen kaya dengan berdoa, nggak mungkin. Harus ada kasbun. Apa? Harus ada bekerja. Kok saya nggak kaya-kaya Pak Ustadz? Saya udah bekerja 100 tahun semisal, tapi nggak kaya-kaya. Rizki itu bukan hanya harta doang. Allah berikan kepada kita kesehatan juga rizki, diberikan umur 100 tahun juga rizki, diberikan anak soleh dan soleh juga rizki, berikan nikmat-nikmat yang lain, itu juga termasuk rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW wasadda izarahu, mengikat sarungnya dengan memperkuat. Buat apa? Buat maksudnya bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita bangun malam, nomor 2 kita ajak keluarga kita. Jangan sampai kita mendapatkan Lailatul Qadar tapi yang lain tidak mendapatkan. Man dalla ala khairin fahuwa kafa'ili. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ayo salat malam di Masjid Nurul Salam, ayo ada pengajian fikih di Masjid Nurul Salam, ayo ada kajian fikih hadis dan lain-lainnya di Masjid Nurul Salam. Ajak yang lainnya biar kita mendapatkan pahala double. Man dalla 'alal khair, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, fahuwa kafa'ili, maka orang tersebut mendapatkan pahalanya seperti hanya orang yang melakukan kebaikan walaupun dia tidak ikut. Semisal Pak Wawan ngajak anak-anaknya, mengajak keluarganya, ayo kita setelah subuh tidak usah pulang, ada kajian bentar sampai keluar matahari, sudah mendapatkan pahala umrah dan haji. Setelah itu dapat pahalanya ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji Al-Quran, ngaji-ngaji yang lain, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman setelah itu Pak Wawan sibuk. Di hari itu Pak Wawan tidak melaksanakan yang namanya daras pagi. Setelah mengajak keluarganya, Pak Wawan pulang. Dan keluarganya iktikaf di sini sampai matahari keluar, maka Pak Wawan tadi mendapatkan pahala disebabkan mengajak orang kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya Bapak Ibu sekalian, yang mengajak kepada maksiatan walaupun dia tidak ikut mendapatkan dosanya. Contohnya sekarang banyak konser joget-jogetan ya, kita menyebarkan nih, taruh di WA, taruh di Instagram, taruh di YouTube, bahwasannya tanggal sekian-sekian ada konser di Cirebon, dan orang tersebut tahu gara-gara kita bahwasannya ada konser di situ. Yang Bapak ketahui konser itu kemaksiatan. Di situ ada joget-joget yang pertama, yang nomor 2 ada biduannya di atas, nomor 3 kita ikhtilat bainar rijal wan nisa, yang bukan muhrimnya itu jelas sudah. Belum nanti ada mabuk-mabukannya, belum nanti ada cium-ciumannya, belum nanti ada kezinahannya dan yang Allah alam saya tidak tahu. Maka seandainya ada orang yang mengetahui kabarnya dari Bapak Ibu sekalian disebabkan naruh di WA atau yang lainnya, maka Bapak Ibu sekalian walaupun tidak ikut dalam acaranya mendapatkan dosanya disebabkan menyebarkan atau mengajak kepada mereka kepada kemaksiatan kepada Allah. Sama Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahalanya orang-orang yang beribadah dari 1 sampai 700.000 kali pahala. Begitu juga orang yang melaksanakan kemaksiatan dilipat gandakan juga.
Sama Bapak Ibu sekalian, orang yang sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, dia mendapatkan seperti halnya 100.000 rakaat di selain di Masjidil Haram. Tapi begitu juga orang yang melaksanakan kemaksiatan juga sama. Orang yang tidak sholat yang ada di Mekah misalnya, tidak melaksanakan sholat, dia dosanya juga besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan mudha'af, memberikan pahala selipat-lipat ganda, dilipat-lipat gandakan. Begitu juga dosa-dosanya yang kita lakukan di bulan Ramadan, di Mekah Al-Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, di Masjid Palestina juga. Jadi kita harus berpikir cerdas. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ganjaran yang melimpah, maka harus hati-hati untuk tidak melaksanakan kemaksiatan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak merasa bahwasanya kita melaksanakan kemaksiatan, menaruh sesuatu yang membahayakan kepada manusia juga kemaksiatan. Gibahin orang juga kemaksiatan. Gibah itu ngomongin orang termasuk dosa besar. Jadi harus hati-hati. Apalagi di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Apalagi di siang hari bulan Ramadan. Berbohong juga. Sudah kita capek-capek sahur dari pagi hari, kok di siang hari jam 12 ada tetangga kita yang ngomongin orang, kemudian kita tidak kabur dari mereka, bahkan kita menambahinya, ya si A itu kayak gini. Dia percuma Bapak Ibu sekalian. Pahala puasanya hilang, mendapatkan dosa ia, dilipat gandakan juga dosanya. Yang terakhir, dia cuma mendapatkan lapar dan hausnya doang. Jadi kita bentar lagi akan meninggalkan bulan Ramadan. Kita harus sedih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Ramadan yang akan datang lagi. Husnul khotimah, panjang umur semuanya. Wallahu a'lam bis shawab. Mungkin ada